Selamat datang di Yogyakarta Counseling Academy. Seni mendengarkan dengan paraphrasing untuk pahami lebih dalam, memberi encouraging, hadirkan harapan dan summary. Anda tahu, biasanya kalau kita mikirin soal kemampuan mendengar, kita anggap itu persis kayak bernapas, kan? Iya, persis. Sesuatu yang ya udah terjadi gitu aja secara biologis. Nah, otomatis kayak Anda duduk di sebuah ruangan, terus ada orang di seberang meja yang ngomong, gelombang suaranya masuk kuping Anda, dan selesai. Betul. Dan karena proses itu berjalan tanpa kita sadari, hampir semua dari kita punya keyakinan absolut kalau kita ini pendengar yang luar biasa hebat. Padahal aslinya mungkin nggak gitu ya. Sama sekali enggak. Asumsi dasar manusia memang cenderung rasa cukup. Selama kita menatap mata lawan bicara dan nggak asyik main HP sendiri, kita merasa tugas kita udah selesai. Kita sering menyamakan mendengar itu dengan sekedar tidak mengabaikan ya. Tepat, cuma sekedar hadir secara fisik. Tapi pandangan yang agak naif itu langsung terbantahkan. Waktu belakangan ini saya lagi membedah sebuah panduan praktikum klinis. Oh, yang catatan visual dari materi micro-counseling mastery minggu kelima itu kan? Iya, betul banget. Dan dari materi itu, ternyata mendengarkan itu punya anatomi klinis yang sangat presisi loh. Sangat presisi. Dan itu bukan sekedar teori kosong. Makanya, eksplorasi mendalam kita hari ini punya satu misi spesifik. Kita mau membongkar mekanika tersembunyi dari apa yang di sumber kita disebut sebagai Basic Listening Sequence. Atau sering disingkat BLS, dari modelnya Ivy. Benar. Kita mau lihat, gimana sih kita bisa mencuri teknik klinis ini buat dipakai di kehidupan sehari-hari Anda. Dan saya suka banget Anda pakai kata mekanika di sini. Karena sumber yang kita bedah ini tuh bukan teori psikologi abstrak yang cuma ada di buku teks. Bukan yang awang-awang gitu ya? Sama sekali bukan. Ini tuh ibarat buku manual mekanik, sebuah panduan taktis tentang gimana kita membedah pikiran manusia secara real time. Nah, buat bantu Anda yang lagi dengerin ini supaya kebayang konsepnya, mari kita pakai satu visual dari materi yang menurut saya jenius banget. Yang soal studio rekaman? Iya. Coba bayangin sebuah papan audio mixer raksasa di studio rekaman profesional. Keterampilan mendengar yang asli itu nggak beroperasi kayak tombol lampu. Yang cuma ada mode on sama off doang kan? Persis. Dia itu bentuknya deretan slider atau tuas penggeser yang detail banget. Ada banyak komponen di situ. Betul. Ada tuas khusus untuk attending, ada buat listening, encouraging, paraphrasing. Reflection of feeling juga ada. Terus ada summarizing. Dan Anda nggak bisa asal narik semua tuas itu ke atas barengan. Wah, kalau digituin suaranya bakal hancur lebur sih. Pasti berisik banget. Makanya harus diracik kan? Dan supaya eksplorasi kita ini presisi, jelas, tapi nggak bikin kewalahan, kita cuma bakal ngisolasi 3 tuas utama hari ini. Oke, 3 tuas yang paling krusial ya. Tepat. Kita akan fokus ke encouraging atau dorongan minimal, lalu paraphrasing atau parafrasa, dan summarizing atau merangkum. Pilihan yang solid itu fondasi utamanya. Dan mungkin Anda mikir, kenapa sih saya harus peduli sama istilah teknis ini? Karena kemampuan mengendalikan 3 tuas ini tuh benar-benar garis pemisah. Pemisah antara obrolan biasa sama obrolan yang berdampak. Iya, entah Anda lagi negosiasi alot, atau nyoba nenangin pasangan yang lagi stres berat, nguasain mekanika ini bakal ngubah peran Anda. Dari yang tadinya cuma figuran di cerita mereka jadi fasilitator utama, perubahan perannya sedrastis itu loh. Kayak dari orang yang cuma diam nyusun kalimat balasan di kepala. Sambil nunggu luar ngomong kan. Itu kebiasaan kita semua. Nah, berubah jadi orang yang aktif membidani lahirnya pemahaman baru buat lawan bicara. Keren banget. Jadi, dari mana kita mulai nih? Kita mulai dari masalah pertama yang selalu muncul di setiap obrolan. Sebelum kita bisa memproses cerita orang, kita butuh mereka buat terus ngomong kan? Jelas. Kalau mereka diem, nggak ada yang bisa diproses. Pertanyaannya, gimana caranya kita bikin orang mau buka diri tanpa bikin suasananya kayak interogasi polisi? Disinilah instrumen pertama kita main, yaitu encouraging, atau dorongan minimal. Oke, coba bedah definisi klinisnya dari materi kita. Jadi, encouraging ini adalah respons verbal maupun non-verbal dari pendengar yang dirancang khusus untuk jaga cerita tetap ngalir. Tapi ada satu syarat mutlaknya. Apa tuh syaratnya? Pendengar sama sekali nggak boleh mengarahkan isi pembicaraannya. Oh, oke.
Jadi kita cuma jaga mesin mereka tetap nyala, tapi nggak boleh ngambil alih setir kemudinya. Persis banget. Dan materi praktikum ini memecah taktik dorongan itu jadi 3 jenis. Yang pertama, minimal encouragers. Ini yang paling sering kita lakuin nggak sadar kan? Iya, bentuknya singkat aja. Kayak gumaman, ya, oke, atau sekedar anggukan kepala. Rasanya itu sih udah jadi standar kesopanan universal ya. Kita semua ngelakuin itu. Emang itu fondasi dasarnya. Tapi taktik yang kedua ini mulai butuh keahlian taktis. Namanya repetition of keywords atau mengulang kata kunci. Maksudnya mengulang persis kata yang diucapin lawan bicara? Betul. Formatnya gini. Pendengar ngambil satu kata krusial dari omongan klien, terus diulang pakai nada bertanya. Contohnya gimana tuh di dunia nyata? Misalnya klien bilang sambil mendesah, semester ini bener-bener kerasa berat. Nah, konselor nggak nanya macem-macem, cuma ngerespon satu kata aja. Berat. Diucapin ulang jadi pertanyaan. Terus taktik ketiganya apa? Taktik ketiga itu short invitation atau ajakan singkat. Kayak, terus apa yang terjadi? Atau bisa ceritain lebih jauh. Oke, mari kita bedah ini. Saya mau nantang taktik kedua yang tadi, soal ngulang kata kunci. Silakan. Banyak yang bingung di bagian ini emang. Menganalogikan pengulangan kata itu rasanya kayak kita ngambil kaca pembesar ditaruh tepat di atas satu kata, biar kelihatan gede banget. Analogi yang pas, kaca pembesar. Tapi, bukannya secara praktis itu kedengaran kaku dan aneh banget. Aneh banget gimana maksudnya? Coba bayangin saya pulang ke rumah. Terus pasangan saya bilang, hari ini aku lelah banget di kantor. Dan saya cuma membeo natap matanya bilang, lelah. Iya, kebayang. Bukannya saya malah kelihatan kayak robot rusak? Gimana strategi membeu ini bisa berhasil tanpa kedengaran manipulatif? Menarik. Banyak banget mahasiswa di ruang praktikum yang ngerasain kecanggungan persis kayak Anda tadi di awal. Wajar kan? Karena rasanya nggak natural. Sangat wajar. Rasa canggung itu muncul karena kita tuh terbiasa sama komunikasi reaktif, bukan komunikasi fasilitatif. Terus gimana penjelasan dari sumber kita supaya ini masuk akal? Kita harus lihat yang namanya Micro Skills Diagnostic Matrix yang ada di slide materi. Matriks ini ngebongkar fungsi psikologis di balik setiap tindakan kita. Oke, matriks diagnostik. Apa katanya soal dorongan minimal ini? Durasi respons untuk encouraging itu dibatasi cuma 1-3 kata. Kenapa sangat pendek? Karena fungsinya diibaratkan sebagai bensin. Bensin. Sebagai bahan bakar biar obrolannya makin panjang. Nyuntikin bahan bakar validasi langsung ke pusat emosi mereka. Pesan tersembunyi yang Anda kirim itu bunyinya, dari puluhan kata yang kamu ucapin, aku nganggep satu kata yang beban emosinya paling gede. Oh, wow. Aku ngeliat rasa lelah itu. Tolong bongkar isi kata lelah itu buat aku. Gitu pesannya. Saya mulai nangkep sekarang. Jadi, alih-alih saya yang bikin asumsi sendiri soal apa arti lelah buat dia, Anda nahan diri dari bikin asumsi. ya saya justru pakai kaca pembesar itu buat minta dia sendiri yang mendefinisikan rasa lelahnya. Nah, itu observasi yang tajam banget. Dan makanya, materi ini ngasih semacam peringatan keras, warning lampu merah buat para mahasiswa. Peringatan soal apa? Jangan kebanyakan nanya. Betul. Godaan terbesar pas denger orang ngeluh tuh langsung motong ceritanya pakai pertanyaan interrogatif. Kayak, kenapa kamu lelah? Emang bos kamu ngomong apa tadi? Nah itu, pas Anda ngelakuin itu, Anda otomatis ngambil alih kendali panggung. Padahal tugas kita tadi cuma ngasih bensin ya. Tepat, tugas kita cuma ngisi bensin. Biarin lawan bicaranya yang megang setir, bawa ceritanya ke arah manapun yang menurut mereka penting. Ini bikin saya nyadar sesuatu sih. Oke, dorongan minimal ini berhasil. Kita kasih bensin, cerita ngalir terus. Mesinnya udah jalan nih. Tapi itu kan langsung nyiptain masalah baru. Sekarang kita kebanjiran informasi. Banyak banget dan mungkin berantakan. Luapan informasi ya, pasti terjadi itu. Gimana caranya kita ngebuktiin ke mereka, dan ke diri kita sendiri, kalau otak kita beneran nangkep makna aslinya, bukan cuma nebak-nebak sambil manggut-manggut kosong. Kondisi luapan informasi inilah yang maksa kita buat ngegeser tuas kedua di audio mixer kita tadi, yaitu seni paraphrasing atau parafrasa. Wah, ada satu visual dari slide materi yang nempel banget di kepala saya pas baca bagian ini.
Yang soal gelombang suara itu ya? Iya, di situ pikiran klien digambarin sebagai gelombang suara di layar monitor yang acak banget. Penuh distorsi, berantakan, pokoknya messy signal deh. Sinyal kresek-kresek yang berantakan. Betul. Nah, gelombang kusut itu terus masuk, ngelewatin pikiran si konselor yang bertindak sebagai filter. Terus keluarannya gimana di visual itu? Keluarnya di layar monitor kedua jadi gelombang sine wave yang jernih, simetris, dan rapi banget. Visual itu nangkep esensi mekanik paraphrasing dengan sangat presisi. Prosesnya emang gitu, ngambil kekusutan informasi, menyaringnya. Dan ngucapin inti pesannya pakai kata-kata kita sendiri kan? Persis. Tapi fokus utamanya di sini harus eksklusif ke isi cerita atau kontennya, bukan nebak-nebak perasaan yang belum diucapin. Materi ini juga ngasih semacam formula rahasia buat jaga kita tetap di jalur yang benar. Formulanya lumayan standar klinis ya. Iya, bunyinya kira-kira, jadi Anda mengalami X karena Y. Yang saya tangkap adalah kayak gitu. Memang kelihatannya kaku, tapi itu ngebantu banget buat pemula. Tapi yang bikin saya tertarik banget tuh, sumber kita membedah tingkat akurasi dari sinyal ini jadi 3 level. Ah ya, indikator sinyalnya. Ini tolok ukur buat tahu filter di otak kita jalan atau enggak. Level paling bawah apa tuh? Level terbawah itu sinyal kresek-kresek. Ini terjadi kalau parafrase kita sama sekali nggak akurat, sampai maknanya berubah total. Coba kita simulasikan sebentar, biar pendengar gampang ngebayanginnya. Boleh-boleh, gimana skenarionya? Anggap saya klien Anda nih. Terus saya bilang, saya selalu ngerasa cemas dan perut saya mual tiap kali jadwal presentasi bulanan makin dekat. Oke, cemas dan mual pas mau presentasi. Nah, kalau Anda pakai respons sinyal kresek-kresek, bunyinya bakal kayak apa? Kalau saya pendengar yang buruk, saya mungkin bakal jawab, jadi yang saya tangkap, Anda benci banget lakuin presentasi bulanan. Wah, itu meleset jauh banget. Maknanya berubah total kan? Jelas. Saya kan nggak pernah bilang benci presentasi, saya cuma bilang cemas. Kalau di dunia nyata digituin, saya pasti langsung defensif sih. Anda bakal ngerasa saya sama sekali nggak dengerin Anda kan? Banget. Ngerasa dihakimi malah. Itulah distorsi, sinyalnya kresek-kresek. Sekarang kita naik ke level 2, yaitu sinyal jernih. Ini yang akurat nangkep di permukaan ya. Betul. Anda bilang cemas tadi, saya ngerespons, jadi setiap jadwal presentasi bulanan mendekat, tubuh Anda bereaksi, dan Anda merasa cemas. Oke, itu respon yang valid. Sinyalnya utuh. Tapi itu belum cukup. Ada tingkatan tertinggi yang harus dikejar, yaitu level sinyal HD audio. Resolusi tinggi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Apa bedanya sinyal jernih biasa sama HD audio ini? Sinyal HD itu nangkep akar permasalahan di balik informasi permukaan tadi. Oh, masuk lebih dalam dari sekedar kata cemas. Betul. Pakai kasus Anda tadi, konselor yang beroperasi di frekuensi HD mungkin bakal bilang, presentasi bulanan itu bikin Anda cemas karena Anda merasa sedang dinilai dan dihakimi oleh atasan Anda. Sebentar, konselornya narik kesimpulan soal dinilai? Iya, dia nggak cuma dengar kata cemas, tapi dia nyaring konteks dari cerita-cerita sebelumnya, ngebaca bahasa tubuh, dan merumuskan akar takutnya. Tapi tunggu dulu, ini menurut saya lumayan berbahaya loh. Berbahaya dari sisi mananya? Kalau saya berusaha keras merapikan pikiran orang lain jadi sinyal HD ini, bukannya saya berisiko masukin asumsi saya sendiri ke mulut mereka? Oh, saya paham kekhawatiran Anda. Kan kalau mereka nggak pernah nyebut kata dinilai atau dihakimi, tindakan saya ngerumusin itu jatuhnya kayak manipulasi dong. Gimana kita jaga biar ini murni pikiran mereka? Pertanyaan yang sangat kritis. Dan itu beneran nyentuh etika dasar mendengarkan. Terus gimana materi kita ngejawab ini? Kita bisa lihat dari contoh live role play scene 1 di materinya. Di situ ada klien yang lagi frustrasi banget. Dia cerita apa di role play itu? Kliennya bilang, saya tuh selalu nunda tugas akhir ini sampai dekat deadline. Saya bener-bener pengen ngerjain, udah buka laptop, tapi ujung-ujungnya malah berjam-jam buka medsos. Wah, itu relatable banget sih. Rutinitas semua orang kayaknya. Terus konselornya ngerespon gimana? Konselornya memparafrasukan gini, jadi Anda punya niat kuat buat ngerjain tugas, tapi akhirnya Anda terdistraksi oleh media sosial. Terdistraksi. Oke. Coba perhatikan apa yang tidak diucapkan sama konselornya. Dia nggak masukin kata malas. Tepat. Dia nggak bilang, jadi Anda malas dan kurang disiplin. Kata malas dan kurang disiplin itu asumsi yang meracuni pikiran. Ah, iya juga.
Kata terdistraksi itu murni menjernihkan aja, tanpa menghakimi. Makanya, kalau kita balik lagi ke matriks diagnostik kita, parapressing itu fungsi utamanya cuma digambarin pakai satu kata, cermin. Cermin. Wah, metafora yang luar biasa. Cermin itu kan nggak pernah nambahin objek baru ke pantulannya, kan? Persis, cermin yang bagus itu nggak punya filter warna-warni, dia cuma mantulin apa yang ada di depannya secara presisi. Cuma mantulin biar orangnya bisa lihat sendiri. Nah, tapi karena diletakkan di sudut yang tepat, cermin ini bikin klien bisa lihat bagian punggung atau sudut buta mereka yang selama ini nggak kelihatan. Pencerahan instan. Pas mereka dengar kekacauan pikiran mereka diucapin balik dengan rapi, mereka jadi sadar bentuk asli pikirannya. Betul sekali. Mereka bisa lihat logika mereka sendiri tanpa merasa diserang. Dengar penjelasan Anda, saya nyadar ritmenya sekarang. Tuas pertama kita ngisi bensin biar cerita jalan. Ya, encouraging. Tuas kedua kita megang cermin biar pikirannya jernih. Tapi nih, kalau obrolannya udah jalan 30 menit atau sejam. Bakal banyak banget cermin yang berserakan di meja. Betul. Kapan kita berhenti ngumpulin kepingan cermin ini dan mulai ngeberesin semuanya? Kebutuhan buat merapikan kepingan yang berserakan itulah yang maksa kita masuk ke tuas ketiga, yaitu summarizing atau merangkum. Kalau parapressing tadi cuma buat satu isu yang pendek ya? Iya, parapressing itu durasi menengah. Kalau summarizing, ini urusannya sama durasi panjang. Mengumpulkan berbagai isu kompleks jadi satu paragraf utuh. Di panduan kita ada visual puzzle kan buat ngejelasin ini? Ada. Visual orang lagi nyusun puzzle itu representasi yang pas. Bayangin klien cerita, 10 menit pertama bahas konflik sama bos. Terus 10 menit berikutnya ngeluh soal keuangan keluarga. Dan di akhir dia nyinggung kesehatannya yang mulai turun. Di awal, ketiganya itu kelihatan kayak kepingan puzzle dari kotak yang beda-beda. Kalau analogi saya sendiri sih, summarizing ini persis kayak bikin folder zip di komputer. Folder zip? Gimana tuh maksudnya? Kan kadang desktop layar kita penuh banget, berantakan sama dokumen teks, foto, file audio, campur aduk di mana-mana. Iya, bikin pusing liatnya. Nah, daripada dibiarin kacau, kita seleksi semua file yang relevan, klik kanan, terus dikompres jadi satu folder zip yang ringkas. Semuanya tetap di situ, nggak ada yang dibuang. Tapi sekarang semuanya terorganisir padat ya. Metafora folder zip itu akurat banget secara fungsi. Dan ngomong-ngomong, tombol zip ini ada 3 momen krusial kapan harus ditekan. Kapan aja tuh? Pertama, setelah eksplorasi satu topik yang kerasa panjang dan melelahkan. Kedua, pas mau pindah topik baru. Atau ketiga, menjelang akhir sesi sebagai penutup. Tapi ngomong-ngomong soal penutup, saya lihat di dokumen visual, alur eksplorasi konseling. Yang gambar roda gigi itu kan? Iya, yang cyclical itu. Konselor ngasih encouraging, klien cerita, lalu diparafrasakan. Balik lagi ke encouraging, muter terus. Nah, summarizing ini posisinya ada jauh di ujung kanan. Emang letaknya di akhir proses. Apa ya, ini ibaratnya summarizing itu bos terakhir dari sebuah percakapan. Sesuatu yang baru kita keluarin pas pertarungan udah mau selesai. Mengingat fungsinya merangkum keseluruhan proses, nyebut dia bos terakhir itu valid banget. Coba kita bedah role play scene 2 dari materi ini. Yang subjudulnya Summarizing the Chaos itu? Betul, merangkum kekacauan. Kliennya di sini mahasiswa yang pikirannya lagi meledak. Dia ditekan tugas kuliah yang numpuk, ngurus organisasi yang bermasalah, ditambah harus jaga toko orang tuanya tiap akhir pekan. Semua muter-muter di kepalanya kayak badai. Kebanyakan tab browser yang kebuka barengan tuh di otaknya. Sampai sistemnya hang kan, di momen kritis itulah konselor masuk mencet tombol summarizing. Apa yang dibilang sama konselornya? Dia merajut benang merahnya. Dia bilang, kalau saya boleh merangkum, saat ini Anda lagi menghadapi tekanan hebat dari 3 arah. Tuntutan akademik, tanggung jawab struktural organisasi, dan kewajiban moral bantu keluarga. Kombinasi ketiganya bikin Anda merasa nggak punya ruang buat bernapas. Wah, cuma dari baca transkripnya aja saya ikutan ngerasa lega loh dengernya. Ada efek magis kan pas dengar itu? Banget. Ada efek menenangkan yang aneh. Waktu kekacauan di kepala kita akhirnya dikasih nama dan kategori yang jelas. Efek menenangkan itu terjadi karena konselor baru aja ngasih instrumen ketiga dari matriks kita. Tadi kita punya bensin dan cermin, nah summarizing ini adalah sebuah peta. Peta navigasi. Betul, dia menata navigasi percakapan yang liar. Waktu klien lihat kalau rasa kewalahannya itu punya alasan logis dari 3 beban yang sekarang udah terpetakan, ketakutannya langsung drop drastis. Masalahnya sih emang belum selesai saat itu juga ya. Belum. Tapi sekarang masalahnya bisa dipahami. Itu kunci utamanya. Bensin, cermin, dan peta. 3 instrumen mekanik ini secara teori elegan banget pas kita bahas di sini.
sangat rapi kelihatannya. Tapi, paham teori di atas kertas itu satu hal kan? Gimana kalau kita dihadapkan ke situasi nyata? Pas ada orang nangis di depan kita, atau atasan kita lagi ngamuk. Pasti bawaannya panik dan insting lama keluar kan? Iya. Gimana mahasiswa di kelas praktikum ini dilatih supaya nggak balik ke kebiasaan buruk mereka? Disinilah letak bagian paling brutal sekaligus paling mencerahkan dari materi kita, aturan ujian dunia nyata. Wah, gimana tuh format ujiannya? Nggak pakai ujian pilihan ganda, ini simulasi intens 1 lawan 1 namanya Diadik Role Play. Selama 10 menit tanpa henti, 1 jadi konselor, 1 jadi klien. Topiknya juga relatable banget kan? Sangat. Stres akademik, berantem sama teman, kecemasan masa depan. Dalam 10 menit yang super singkat itu, apa kriteria yang dinilai sama dosen pengamat? Pengamat cuma pegang stopwatch dan lembar penilaian. Ada 4 metrik. Pertama, timing dorongan minimal. Ngasih bensinnya pas atau malah motong pembicaraan, gitu ya? Betul. Kedua, akurasi paraphrasing. Nangkap sinyal HD atau cuma jadi kresek-kresek. Ketiga, kejelasan pas bikin peta rangkuman. Dan keempat, seberapa empati mereka ngikutin alur tanpa ngebelokin cerita klien. Nah, soal ngebelopin cerita ini, saya ingat ada satu kotak di slide yang warnanya merah menyala. Studio Rules. Larangan absolut. Ah, iya. Kalau itu dilanggar, pengawas bakal langsung teriak cut. Di situ tertulis dilarang keras memberi nasihat, dilarang interpretasi psikologi sepihak, dan yang paling ditekankan, dilarang memberikan solusi instan. Ngelakuin salah satu dari itu adalah kegagalan fatal dalam mengaplikasikan BLS. Tunggu. Saya yakin pendengar kita di rumah atau di mobil ngerasain pemberontakan yang sama di kepalanya. Pasti, sangat wajar itu. Dilarang memberi solusi. Bukannya itu alasan utama orang datang bawa masalah ke kita? Memang kelihatannya kontraintuitif banget. Kita ini kan manusia. Otak kita seolah diprogram secara biologis buat memperbaiki sesuatu. Genteng bocor, kita tambal. Pasangan ngeluh kerjaan, kita bikinin jadwal manajemen waktu. Insting problem solving kita emang kuat banget. Kenapa niat ngasih solusi instan yang baik ini malah dianggap sebagai kesalahan fatal di ruang praktikum? Kalau kita hubungkan ini sama gambaran besarnya, ada filosofi fundamental di halaman awal materi kita. Bunyinya, kurangi dominasi konselor. Kurangi dominasi. Apa hubungannya sama ngasih solusi? Gini, tiap kali Anda ngasih solusi instan ke orang yang lagi emosional, Anda pada dasarnya lagi ngerampas paksa setir kemudi dari tangan mereka. Wow, ngerampas kendali ya? Iya, pesan tersirat yang Anda kasih itu bunyinya, sistem operasi di otakmu tuh nggak mumpuni buat nyelesain ini. Jadi minggir aja, biar kehebatanku yang ngeberesin. Astaga, itu tamparan keras buat ego kita yang selalu pengen jadi pahlawan penyelamat. Dan itu ngejelasin kenapa orang sering malah marah atau makin nutup diri pas kita kasih saran yang nggak mereka minta. Bener banget, terjadi tiap hari loh ini. Istri ngeluh soal bos. Kita malah ngasih 5 tips ngarepin atasan. Nah, pas ngelakuin itu, Anda lagi nggak dengerin dia. Anda cuma lagi pamer kapasitas problem solving Anda sendiri. Egosentris banget jadinya. Padahal komunikasi terapeutik ini didesain eksklusif buat fasilitasi penemuan diri ya. Betul. Kalau solusinya keluar dari mulut Anda, ya mereka mungkin kebantu sebentar. Tapi mereka nggak bertumbuh. Tapi kalau mereka nemuin sendiri jalannya. Karena Anda sabar bentangin peta dan megang cermin buat mereka, pencerahan yang mereka dapat bakal ngubah sirkuit saraf mereka secara permanen. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum kesimpulan utamanya dari seluruh eksplorasi kita hari ini. Mendengarkan itu jelas bukan tindakan pasif nunggu giliran ngomong. Persis, itu adalah proses mekanik aktif dan disengaja. Kita ini operator audio mixer. Kita pakai encouraging sebagai bensin biar mereka terus berani jalan. Kita pakai paraphrasing sebagai cermin jernih biar mereka lihat kekusutan logika mereka sendiri. Dan kita bentangkan summarizing sebagai peta navigasi. Menunjukkan dari mana badai ini bermula dan di mana mereka lagi berdiri sekarang. Dan saat mekanika ini dijalankan dengan presisi, kita menciptakan ruang aman buat mereka menjelajahi pikiran mereka sendiri. Ada kutipan penutup emas dari slide terakhir materi kita yang merangkum filosofi ini dengan indah. Apa bunyinya? Bunyinya, konselor yang hebat bukan mereka yang paling pandai merangkai nasihat, tetapi mereka yang paling ahli memfasilitasi klien untuk mendengar suaranya sendiri. Memfasilitasi klien mendengar suaranya sendiri. Itu beneran formula yang harus diajarin ke kita semua sebelum masuk dunia kerja? Atau ngebangun hubungan sih? Setuju banget, sangat aplikatif di luar ruang klinis. Menuju akhir dari eksplorasi mendalam kita kali ini, saya mau ngasih satu tantangan kecil buat Anda yang lagi dengerin.
Anggap aja ini observasi mandiri. Tantangan menarik nih. Nanti sore, kalau rekan kerja atau pasangan Anda lagi cerita soal kekacauan hari mereka, perhatiin apa yang terjadi di kepala Anda. Apakah mesin solusinya langsung nyala secara otomatis? Nah, itu. Apakah Anda cuma nunggu mereka narik napas buat masukin nasihat Anda? Atau Anda punya disiplin diri buat nahan ego, lalu milih sekedar ngasih bensin dan megang cermin buat mereka? Mengubah kebiasaan itu bakal susah banget loh, karena kita ngelawan puluhan tahun insting nyari solusi. Sangat susah, tapi efeknya bakal luar biasa. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungin. Silakan. Kalau insting alami kita selalu buru-buru pengen ngasih nasihat dan nambal masalah orang lain, sebenarnya apa sih yang begitu kita takutkan dari sekedar duduk diam dalam keheningan, mengemakan perasaan mereka, dan membiarkan mereka sadar kalau jawabannya mereka cari sejak awal sebenarnya udah ada di dalam diri mereka sendiri?